Halo sahabat Little Step, kembali lagi bersama saya Danpu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Some Like It Rare Barbecue tahun 2021. Film ini menceritakan sepasang suami istri yang menjual daging manusia. Penasaran? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Oke, ribakan. Scene berawal ketika pasutri yang bernama Vincent, tapi bukan yang itu, dan istrinya Sophie, bukan yang itu juga, yang menjual daging sapi di toko miliknya, mengalami sepi pembeli dan hampir saja gulung tikar. Namun tiba-tiba, sekelompok orang bertopengkan hewan datang menyerang dan merusak toko mereka. Vincent yang agak lola atau jaringannya belum 4G, sampai harus disuruh istrinya agar melakukan sesuatu. Dia pun mengejar dan membuka topeng salah satu orang tersebut dan melihat wajahnya. Ternyata mereka adalah orang-orang pecinta binatang yang tidak mendukung profesi penjaga hewan. Setelah insiden tersebut, Vincent dan Sophie berkunjung ke rumah temannya, Mark, dan ini istrinya, Stephanie, yang sama-sama penjual daging. Namun usahanya yang lebih ramai pembeli dari toko Vincent dan Sophie. Di sini mereka dibuat kesal sama ulah Mark dan istrinya karena terlalu pamer dan lebih banyak pendapatan setiap bulannya. Marc m'a offert cette petite chose en 60. Après, moi, Marc gagne 12 600 € par Beberapa waktu kemudian, Mark memberi senjata shotgun kepada Vincent sebagai hadiah. Awalnya Vincent menolak karena Mark memaksa, akhirnya dia menerimanya. Cadeau. Scene beralih ketika Vincent dan Sophie dalam perjalanan pulang dari rumah Mark dan Stephanie. Disinilah awal mula aksi mereka setelah Vincent melihat orang yang tempo hari menyerang toko mereka. Lalu menghentikan mobilnya dan memundurkan mobilnya bermaksud memberinya pelajaran. Namun tidak disangka, pemuda itu pun tewas di tempat. Mettez la gueule à Paul de Tarok. Il va voir le rouquin. Karena bingung, mereka pun membawanya pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah, Vincent mengikuti saran istrinya untuk memutilasi mayat tersebut dan berencana dibuang secara terpisah untuk menghilangkan jejak. Namun keesokan harinya, toko mereka kedatangan salah satu pembeli. Dan seperti biasa, pembeli diperbolehkan untuk mencicipi daging. Di sini, Vincent yang keberatan akhirnya memberi beberapa potong. Karena dipaksa istrinya, setelah dicicipi, istri Vincent mengatakan daging tersebut enak. Ketika Vincent ditanya, itu daging apa? Dengan gugup, akhirnya Vincent mengarang sendiri bahwa itu adalah daging ibab Iran. Ça vient, mais c'est délicieux. C'est quoi? Oui. Namun setelah daging itu dijual, Vincent yang dipaksa istrinya untuk jujur, akhirnya mengatakan itu adalah daging pemuda yang dia mutilasi. Yang aku heran, dan kalian juga, macam mana ceritanya kok bisa daging itu ada di toko mereka? Ternyata, Vincent membuatnya menjadi daging dan menunggu sampai kaladuarsa alias tidak layak konsumsi, lalu dibuang. Tetapi saat Vincent ingin membuang daging itu, istrinya mengatakan sayang kalau dibuang. Dan disinilah muncul ide Sophie untuk menjual daging tersebut. Karena tiba-tiba saja, seorang pembeli datang ingin membeli daging yang sama persis yang dibeli Nyonya Koeknak sebelumnya. Ternyata, dia dapat informasi bahwa daging tersebut adalah enak. C'est bien du porc d'Iran, c'est ça? C'est Madame Coignard, ma voisine, qui m'a fait goûter. C'est fun. Moi, 3 belles tranches, s'il vous plaît. Ya, tidak butuh waktu lama, daging ibab mereka sudah terkenal karena kelezatannya. Tidak lama kemudian, Vincent dan Sophie dibuat pucat karena seorang aparat polisi datang. Ternyata, polisi tersebut juga ingin membeli daging ibab mereka. Porc d'Iran. Des travers de porc pour 10.
lui m'a fait ce Di malam harinya, Vincent yang penasaran rasa daging manusia itu seperti apa, akhirnya memasak sepotong dan memakannya. Istrinya Sophie yang melihat itu mengatakan, "Enak kan, Cok? Apa ku bilang? Gak percaya sih lu." Keesokan harinya, putri mereka membawa pacarnya ke rumah. Vincent dan Sophie pun menjamunya selayaknya seperti tamu spesial. Namun seperti susu dibalas cuka, dikasih hati minta jantung. Ini belohak Lukas, dikasih ini itu nggak mau juga. Sampai-sampai Vincent dan Sophie dibuat kesal. Mungkin dia belum tahu ya, lebih sakit memberi tapi ditolak daripada menerima setelah meminta. Du coup Oui, mais dans les gâteaux, il y a des œufs. Et chacun pense ce qu'il veut, mais qui vous dit que la... Vous voulez du vin? Merci. C'est ça. Bonne journée. Cauchemar. Beberapa waktu kemudian, Vincent dan Sophie makan di sebuah restoran untuk menemukan target yang cocok jadi daging ibak iran mereka. Dan disinilah pepatah mengatakan, di balik kesuksesan suami, ada istri yang mendukung di belakang. Sesudah menemukan target yang cocok, Vincent mengikutinya diam-diam dari belakang. Di saat ingin mengeksekusi, tiba-tiba saja si gendut berbalik ke belakang. Sontak Vincent yang belum punya skill psikopat pun akhirnya berteriak dan lari terbirit-birit. Di mobil, Vincent yang sebenarnya ketakutan lagi-lagi mengarang cerita bahwa daging atau targetnya mengelak saat diserang dan sepertinya punya seni bela diri dan semacamnya yang sama-sama kita tahu padahal dia tidak sempat menyerangnya sama sekali. J'ai fait tout. Il esquive comme ça, il doit faire un art martial. Karena gagal dapat target, Vincent dan Sophie membuat rencana deklarasi stop kekejaman terhadap hewan di tempat umum, bertujuan agar ada yang mendukung dan bergabung dengan mereka dan mendapatkan target untuk stop daging ibab mereka. Akhirnya, seorang pecinta hewan datang, sebut saja Rusku, dan setuju bergabung dengan mereka dengan syarat Vincent dan Sophie harus ikut untuk merusak toko daging dan membuat janji untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan. J'adore ce que vous faites. Kita beralih ke scene berikutnya. Vincent dan Sophie yang sudah sampai di lokasi, akhirnya melihat Rusku datang mengendarai mobilnya. Vincent yang sudah bersiap dengan parang jagalnya, bermaksud ingin mengeksekusi Rusku. Tapi tiba-tiba, dari arah mobil, tidak disangka, Rusku membawa 2 orang temannya. Et tu te dégonfles pas ce coup-ci. Les amis, je vous Clara et Camille. Alhasil, akhirnya Vincent dan Sophie terpaksa ikut mengikuti rencana Rusku untuk merusak toko daging dan mengenakan kostum hewan. Sesampainya di tujuan, Sophie memutuskan berjaga di mobil karena ternyata target mereka toko milik temannya sendiri yaitu Mark dan Stephanie. Le gay. Oui, voilà, je vais faire le gay. Elle va faire le gay. Je fais le gay. C'est qui le patron maintenant? Setelah aksi tersebut, Vincent dan Sophie sedikit cekcok di kafe yang membuat Vincent meninggalkan Sophie. Akhirnya seorang pelayan laki-laki datang menghampiri Sophie dan mengantarnya pulang dengan PGR-nya yang sebulan lagi lunas. Entah karena nggak punya pacar alias jomblo, sebut saja Baluhab, berondong Baluhab pun ternyata suka sama Sophie. Melihat itu, Sophie lantas memanfaatkan Baluhab dan mengundangnya ke rumah. Baluhab yang engge-engge aja akhirnya mau mampir dan berharap dapat enak-enak. Tetapi sesungguhnya, Baluhab tidak tahu sebenarnya Sophie ingin membuatnya jadi korban daging ibab mereka. C'est pas un homme, c'est un porc d'Iran. C'est bon, je vais me le faire. Vincent yang gak terima Sophie membawa laki-laki ke rumah, terprovokasi istrinya untuk mengeksekusi Baluhab. Vincent sempat menyerah lalu ingin mengusir Baluhab secara baik-baik. Karena Baluhab yang niatnya sudah jelek, mungkin kepanasan sehingga melepas semua pakaiannya. Sontak Vincent yang melihat itu, tiba-tiba... Alors Tu veux que je la baisse?
Ya, akhirnya Beluhak pun tewas bersama niatnya terkena ultimate Vincent. Bersamaan suara ketukan pintu terdengar, ternyata yang datang putri mereka yang juga cekcok dengan pacarnya. Lantas Vincent dan Sophie gercep agar tidak ketahuan putrinya. Akhirnya menyuruhnya pergi untuk bersenang-senang kembali bersama Lucas. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas le voir et tu t'excuses. Tu dis que plus jamais tu as mangé de la viande en cachette. Lalu Vincent dan Sophie main cantik membersihkan TKP dan menjadikan Beluhak daging ibak Iran. It's kinda spooky now. Helt silvret. Keesokan harinya, Vincent dan Sophie ditelepon temannya Mark dan Stephanie untuk datang melihat toko mereka yang sudah obrak-abrik. Yang sama-sama kita tahu, Vincent sendiri bersama geng hewannya adalah pelakunya. Ya, karena Vincent benci sama Mark, akhirnya pura-pura bodoh di depan mereka. Holmeyer, vous avez reçu du porc d'Iran là? Viens là, ce gros porc. Avec son masque de cochon là. Beberapa waktu kemudian, sepandai-pandainya Tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mungkin itulah gambaran untuk si gendut yang sudah tertangkap, yang sebentar lagi jadi gado-gado. Seperti pakai pelaris, akhirnya toko mereka ramai pembeli untuk membeli ibak Iran alias daging manusia. Seperti derasnya air keran, begitulah pundi-pundi uang masuk hasil penjualan tersebut. Bah, psikopat profesional, pasutri tersebut terlihat sudah mahir menghabisi target buruannya satu persatu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hingga tiba-tiba, salah seorang buruan mereka sempat kabur. Ini, si gendut Winnie, dia pun lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun karena kejeniusan Sophie pun menelpon Winnie yang akhirnya dari ponsel Winnie sendirilah yang membuat posisinya ketahuan. Tapi tiba-tiba... akhirnya Winnie pun meregang hosa alias meregang nyawa dan tersungkur peak ke tanah dan tak bergerak sedikit pun. Ternyata Winnie punya penyakit jantung kronis yang membuat jantungnya berdetak hingga 5.000 km persegi kuadrat dan membuatnya meninggal saat itu juga. Il a dû faire un arrêt cardiaque. Super. Setelah berhasil mengamankan Winnie, pagi pun tiba. Terlihat kedua pasutri tersebut sedang sarapan bersama di rumah Mark dengan daging ibak atau daging manusia yang dibawa Vincent dan istrinya. Mungkin karena terlalu enak, Mark yang songong pun sangat lahap memakan daging tersebut. Hingga tiba-tiba... Quoi ça? Mais c'est un pacemaker. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Akhirnya Mark tak sengaja mengunyah alat pemacu jantung yang terselip di daging tersebut. Yang ternyata itu adalah alat pacu jantung Winnie yang tidak disadari Vincent dan Sophie. Vincent pun membantah itu bukan alat pacu jantung. Tetapi istri Mark Stephanie mengatakan itu adalah alat pacu jantung sebab dia tahu karena bekerja di rumah sakit. J'ai travaillé 16 ans dans un hôpital, je peux vous dire que ça c'est un pacemaker. Lantas Sophie pun mengatakan kalau itu memang alat pemacu jantung. Memangnya kenapa? Untuk mengalihkan pembicaraan, akhirnya Vincent menyindir Mark dan istrinya yang membuat Mark emosi yang berujung membuat mereka berdua adu jotos. Ouais, c'est un pacemaker, et alors? Vu la rareté de l'espèce, moi... Écoute cela, tu sais que t'es un connard en fait. Moi je t'emmerde moi. Pergelutan mereka sempat terhenti karena teriakan istri mereka masing-masing. Namun Vincent kembali menyeruduk Mark hingga pergelutan mereka dilanjut di dalam kolam. Tapi tiba-tiba, Vincent pun akhirnya menggigit kuping Mark hingga copot. Akhirnya dendam Vincent pun terbayarkan karena di awal film Mark yang sombong dan sudah merendahkan dirinya harus rela kehilangan sebelah pinggulnya. Il la mâche. Setelah putus hubungan dengan Mark dan Stephanie, Vincent dan Sophie pergi jalan-jalan ke tempat komunitas orang-orang vegetarian sambil mencari mangsa. Namun Vincent dan Sophie bertemu dengan putrinya yang lagi hangout bersama Lucas di tempat itu juga. Tetapi tidak disangka, calon mantu mereka yang vegetarian itu membentak mereka yang membuat beberapa orang-orang yang ada di sana melihat ke arah mereka. Dari kejauhan, seorang teman Rusku, Hemera yang lagi duduk nongki sendirian, tidak sengaja melihat dan mendengar percakapan mereka, yang membuat kedok Vincent dan Sophie pun akhirnya ketahuan. Moi, je viens pas vous faire chier au salon de l'agriculture. Des bouchers n'ont rien à faire ici. Singkat waktu, di malam harinya, Vincent yang sedang asik mencincang tangan seorang wanita berkulit hitam yang jadi korbannya tadi siang. Lalu tiba-tiba, aparat polisi yang tidak lain tidak bukan salah satu pelanggannya datang untuk membeli daging dan memberitahu Vincent bahwa 10 orang di sekitaran tempat tinggal mereka dinyatakan hilang secara bertahap. Namun tiba-tiba, anjing kesayangan Vincent yang menggigit sepotong tangan datang dari lab jagalnya.
Sontak Vincent yang tak ingin aparat tersebut melihatnya. Pardon. Ya, akhirnya Vincent sengaja berteriak dan berpura-pura mengatakan dirinya mengidap penyakit PTSD yang kalau di daerah saya dikenal dengan solpot. Akhirnya polisi tersebut pun pergi karena tak ingin tertular penyakit solpotnya Vincent. Bonne soirée, monsieur Pascal. À vous aussi. Beberapa waktu kemudian, Lucas datang untuk meminta maaf kepada camernya itu karena sudah membentak mereka kemarin. Vincent yang lagi-lagi disuruh Sophie untuk menghabisi Lucas, namun Vincent yang masih mempertahankan akal sehatnya, walaupun sedikit, akhirnya Vincent memutuskan untuk menyuruh Lucas pulang dan menganggap Sophie sudah di luar batas, sampai-sampai calon mantunya sendiri pun mau dimakan juga. Si. Non. Beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci d'être passé, Vaporware. Tu veux bouffer ton gendre? Beberapa waktu kemudian, terlihat pelanggan setia mereka yang lagi ngantri untuk membeli daging seperti biasanya harus kecewa karena Vincent dan Sophie tidak lagi menjual daging tersebut. Ya, Vincent pun akhirnya gelisah karena gerak-gerik mereka sudah dicurigai sehingga memutuskan untuk berhenti memburu manusia. On fait plus le porc d'Iran. On n'a plus de porc d'Iran. Voilà. J'ai une côte de bœuf maturée qui est fantastique. On en a rien à foutre de ta côte de bœuf. Namun beberapa saat, Vincent yang pergi sendirian untuk keluar healing sambil merenungi perbuatan yang sudah mereka perbuat. Tiba-tiba Rusku dan kedua temannya Baluhab Hemera dan si cantik glowing Carmille datang ke toko mereka. Rusku yang merasa sudah dibohongi karena pasalnya Vincent dan Sophie mengaku vegetarian yang kenyataannya justru sebaliknya. Lalu akhirnya menyandra Sophie yang lagi sendirian. Va falloir m'expliquer votre petit jeu tous les deux. Ditampilkan, Vincent yang sudah pulang bersama anjingnya merasa ada yang tidak beres. Sesaat melihat mobil Rusku yang parkir tepat di depan tokonya, bukan pahlawan kesiangan, Vincent adalah pahlawan kemalaman. Terbukti, tepat di saat istri kesayangannya akan diseket, tiba-tiba akhirnya Vincent datang di waktu yang tepat bersama anjingnya dengan membawa parang jagalnya yang biasa. Sayang seribu sayang, si cantik glowing Carmille pun harus piak telentang, terkena parang jagal Vincent tepat mengenai kepalanya. Hemere pun yang sudah kuat pihak telentang tak sanggup melawan anjingnya Vincent. Tinggal Rusku sendiri adu mekanik dengan Vincent. Namun seperti kebiasaan drama, karakter utama tidak boleh mati. Kalau aktor utama mati, film pun selesai bukan? Tapi tiba-tiba, Baluhab Rusku yang merasa sudah menang, tidak melihat di belakangnya ternyata Sophie sudah terlepas dari ikatannya. Tiba-tiba, si Rusku pun modal menggantung bak daging sapi siap jagal. Canggih juga ya, bisa one hit. Tajam juga itu pacul. Tamat, film pun selesai. Diperlihatkan Vincent dan Sophie tertangkap setelah membunuh ketiga muda-mudi tersebut. Dengan diperlihatkannya Mark dan Stephanie yang menjelaskan kesaksian. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jujurlah dalam melakoni usaha apapun, karena kerja keras, doa dan keyakinan, pasti membuahkan hasil yang lebih berkah dunia akhirat. Saya dan Pu undur diri mengucapkan thank you. Kalau kalian suka dengan video ini, dukung saya dengan cara like, share, komen, dan pastinya satu subscribe kalian adalah penyemangat saya untuk membuat konten selanjutnya. Dadah!